Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ramadan. Saya dari Universitas Banda Perjuangan Karawang dengan program studi manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktik saya di BPBD yang berjudul Pencatatan Data Laporan Kejadian Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang. Selanjutnya adalah latar belakang. Pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mempertegas peran sektor dalam penanggulangan bencana. Kegiatan penanganan bencana yaitu pemberian bantuan korban bencana yang berupa barang dan bantuan berupa uang stimulan, baik pada saat bencana atau pada saat pasca bencana, dengan sasaran aspek manusia. Korban bencana yang secara manajer ditangani oleh seksi logistik, seksi kedaruratan pada bidang kedaruratan dan logistik. Lalu kasih rehabilitasi pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu tugas dan fungsi bidang kedaruratan dan logistik adalah melaksanakan sebagian tugas kepala badan atau usaha pelaksana dalam penanganan tanggap darurat dan logistik kebencanaan dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Melaksanakan sebagian tugas kepala badan dan atau kepala pelaksana dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam meningkatkan kualitas bantuan korban bencana, maka petunjuk teknis pemberian bantuan korban bencana digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program atau kegiatan, sehingga ada kesamaan pemahaman dan tindakan dalam melaksanakan tugas di bidang kedaruratan dan logistik bagi pemberian bantuan berupa barang kepada para korban secara optimal, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan bantuan dana berupa uang kepada korban bencana. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Pengertian dari bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia maupun dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan dan melampaui batas kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. Dikutip dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, berikut ini jenis-jenis bencana berdasarkan penyebabnya. Ada 3, yaitu yang pertama bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Lalu selanjutnya bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Lalu yang terakhir bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang muncul karena konflik sosial antar kelompok masyarakat. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Tugas utama BPDB memiliki tugas bidang penanggulangan bencana daerah. Fungsi BPBD yaitu sebagai penentu pedoman dan arahan jika terjadinya bencana daerah, menentukan standar keselamatan dan penanggulangan bencana. Selain itu, bekerjasama dengan tim SAR dan BNPB untuk penanggulangan, pertolongan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan baik relawan, makanan, tenda, selimut, dan lainnya. Visi misi BPDB yaitu visinya terwujudnya layanan penanggulangan bencana yang tangguh dan profesional. Misinya itu ada 4, yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penanggulangan bencana yang kuat, lalu menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan secara adil dan merata, menggambarkan dan memanfaatkan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan rencana resiko bencana. Lalu yang terakhir meningkatkan dan mengembangkan SDM masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Lalu selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuannya
untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja pada instansi. Dengan kerja praktik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang, pada bagian Darlog atau darurat logistik, saya dapat mengetahui proses pencatatan data korban yang terdampak bencana, pengelolaan logistik, dan penginputan data pribadi, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa untuk menambahkan gambaran pekerjaannya dan mengimplementasikan ilmunya yang didapat dari kerja praktik di BPDB. Lalu metodenya itu ada dua. Yang pertama itu metode pengamatan, yaitu salah satu metode pengumpulan pendataan dengan melaksanakan kegiatan kerja praktik dengan melakukan penglihatan secara langsung terjun ke lapangan agar menghasilkan serta mengumpulkan data-data yang akurat. Salah satunya yaitu mengamati dan mempelajari hal yang berinteraksi dengan manajemen logistik seperti memanajemen masker, tabung gas, pakaian, makanan, dan alat-alat yang diperlukan untuk korban yang terdampak bencana. Mengamati adanya kendala yang menyebabkan keterlambatan suatu pekerjaan serta melihat solusi akan kondisi di instansi. Lalu metode yang terakhirnya itu metode wawancara, yaitu suatu proses memperoleh suatu informasi yang detail mengenai apa yang menjadi tujuan penelitian. Dalam bagian Darlog atau darurat logistik adalah kepala bagian dan asisten kepala bagian. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan dalam mencapai tujuan ialah kendala-kendala yang dihadapi selama proses pendataan dan peninputan data korban bencana dan pemeriksaan dan perhitungan logistik yang tersedia di dalam gudang. Pelaksanaan kerja praktik. Tugas-tugas yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik yaitu memasukkan data kejadian bencana ke dokumen bencana setiap daerah, menginput data yang telah ditulis ke dalam bentuk Microsoft Excel, lalu mencatat kegiatan bencana karena banyak daerah yang terpapar virus COVID-19, membukukan setiap acara surat laporan bencana ke wadah dokumen besar, memasukkan data kejadian bencana ke dokumen bencana setiap daerah. Lalu yang terakhir, sosialisasi ke instansi lain seperti ke instansi prabencana dan tahap tanggap darurat. Permasalahan dan solusi. Selama kerja praktik, saya mendapatkan judul yang dinamai mencatat data laporan kejadian bencana daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang. Dalam melakukan mencatat data korban, kejadian, bencana, dan kerusakan fasilitas seperti rumah, masjid, maupun sekolah, hanya saja saya belum mendapatkan pembelajaran praktik perhitungan biaya pengeluaran setiap barang yang dijadikan sumbangan untuk korban yang terkena bencana. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah melaksanakan kegiatan kerja praktik selama 3 bulan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang atau BPBD, pada bagian Darlog atau darurat logistik, saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai dunia kerja nyata serta menjalankan tugas sebagaimana yang harus dilakukan oleh bagian Darlog. Selain itu, ada 3 poinnya. Yang pertama, mendapatkan pengalaman baru tentang pemeriksaan kelengkapan logistik, mencatat dan merekap kejadian bencana, dan membuat surat perintah kelengkapan dokumen, mengetahui proses dan alur pembuatan surat pengajuan atau surat rujukan dari kejadian bencana di tempat ke kantor BPBD. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mendapatkan wawasan tentang bagaimana cara BNPB menyalurkan dana ke seluruh BPDB Indonesia yang membutuhkan, terutama terjadi saat ada bencana. Baik, yang terakhir yaitu saran di sini. Setelah 3 bulan melakukan kerja praktik di BPBD, ada beberapa saran penulis yang ingin disampaikan sekiranya akan bermanfaat untuk kemajuan BPBD di masa mendatang, yaitu menjalankan waktu dalam menjalankan kegiatan kerja. Sebaiknya semua karyawan menjalankannya secara terfokus dan langsung dikerjakan, sehingga pekerjaan yang dihasilkan dapat terlaksana dengan baik dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu
meningkatkan hubungan internal, membangun atau meningkatkan hubungan antara semua staf, akan menciptakan rasa lebih tingkat kekompakannya dan juga loyal terhadap pihak BPDB. Yang terakhir, tim kunjungan dialog, tahap tanggap darurat dan pasca bencana sebaiknya membuat tim kunjungan. Tidak harus hanya ada di saat sedang bencana, namun juga dari divisi lainnya kegiatan ini dilakukan agar persiapan kunjungan berjalan dengan baik. Sekian pemaparan dari hasil kerja praktik saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.